Halo semuanya, perkenalkan nama saya Surya Ardian Saputra, NIM 05639863. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat basis data MySQL dengan menggunakan XAMPP dan menerapkan DDL dan DML pada MySQL. Pertama kita buka XAMPP-nya terlebih dahulu. Kita start Apache dan MySQL. Lalu kita buka admin atau localhost ya. Sini saya akan membuat database baru. Kita membuat database rumah sakit. Kita create. Jika sudah terbuat, kita akan membuat tabel dari isi database. Admin ada 3 atribut ya. Kita isi atributnya. Ini menggunakan tipe data integer. Untuk length value-nya adalah 3. Kemudian nama admin. Menggunakan varchar di sini untuk tipe datanya. Kita isikan 30. Waktu jaga. Menggunakan varchar juga. Di sini saya akan memberikan primary key pada ID admin. ID admin sebagai primary key dan menggunakan auto increment. Kita save. Sudah terbuat. Kita akan membuat tabel keseluruhan ini. Sini primary key-nya adalah ID dokter. Kita buat primary key pada ID dokter menggunakan auto increment. Plus
Sudah kita save. Kita akan membuat tabel baru lagi. Primary key-nya di pasien ya. Nama pasien. Kemudian jenis kelamin. Kemudian alamat pasien. Jika ketiga tabel utamanya sudah terbuat, saya akan membuat tabel relasi ya di sini, yaitu dokter admin, pasien dokter, dan daftar. Buat tabel daftar dulu. ID daftar. Kemudian ID admin dan ID pasien. Kita membuat primary key pada ID daftar ya. Kita menggunakan auto increment lagi. Setelah itu kita membuat lagi itu dokter admin. Ini ID data, ID admin, dan ID dokter. Primary key kita menggunakan ID data. Oke, kita akan buat lagi. Itu pasien dokter. Oh, ada 5 atribut ya. ID, kemudian ID dokter, ID pasien, kemudian resep, dan waktu periksa. Primary key-nya kita kasihkan ke ID. Oke, setelah semua tabel terbuat, kita akan menentukan foreign key untuk tabel relasi.
Kita buka tabel relasinya yaitu daftar. Kita ke struktur. ID admin dan ID pasien itu adalah foreign key ya. Jika kita memberikan foreign key, kita akan pergi ke more dan memilih index. ID pasien juga begitu. Kita lakukan ke tabel-tabel relasi lainnya. Setelah kita menentukan foreign key, kita akan membuat ERD ya, untuk menggabungkan relasi-relasi tiap tabel. Di sini kita save dulu baiknya. Kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita akan menambahkan relasi tiap tabel, yaitu dengan menggabungkan primary key dengan foreign key. On delete cascade dan on update cascade. Dan kita lakukan kepada tabel yang lain. Dokter, dokter. Di sini. Oke, jika sudah akan memberikan hasil seperti ini ya. Jadi untuk primary key menyambung ke foreign key tiap di tabel relasi. Setelah itu saya akan memasukkan data dari tiap-tiap tabel. Setelah membuat ERD, saya akan memasukkan data pada masing-masing tabel. Di sini saya akan memasukkan data pada tabel administrator terlebih dahulu. Kita insert, kita tambahkan kolomnya. Siang. Nah, di sini untuk ID adminnya tidak perlu diisi karena sudah auto increment. Kita go untuk melihat ya.
Kita cek dulu di sini apa sudah benar. Kita cek untuk hasilnya seperti ini. Aritmia 1 silika margarita waktu cekanya pagi. Lalu kita insert ke tabel yang lain ya. Kita tambahkan lagi untuk kolomnya. Ini misalnya spesialis kulit. Waktu kerjanya 0 sampai 11 0. Spesialis misalnya THT ya. Misalnya 070 sampai 15.00. Kita isikan alamatnya. Setelah selesai kita cek terlebih dahulu. Seperti ini hasilnya. Kita insertkan kepada tabel pasien juga. Pasien laki-laki.
lagi di sini. Kita akan proses ya untuk tabel pasien. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini. Setelah tabel utamanya sudah terisi semua, saya akan membuat mengisi ya tabel relasi seperti tabel daftar, tabel dokter admin, dan pasien dokter, tapi melalui terminal atau CMD. Kita close dulu untuk PHP adminnya, kita Windows R, kita ketik CMD, kita maksimis dulu. Nah, kita akan masuk ke dalam folder XAMPP-nya terlebih dahulu ya. Ini untuk masuk ke XAMPP yaitu Sync Directory C, kita ke XAMPP, ke MySQL, dan bin. Di MySQL, min root min bin. Oke. Setelah kita masuk ke database yaitu MariaDB, sini saya akan menampilkan database apa saja yang tersimpan pada MySQL-nya. Show database. Nah, sini ada database seperti ini ya. Ini rumah sakit yang kita buat tadi. Nah, bagaimana jika saya ingin menggunakan database rumah sakit ini? Itu dengan perintah use untuk memakai suatu database. Use rumah sakit seperti ini. Nah, jika sudah pindah database-nya, maka akan muncul di sini. Ini kan tadi nun dan sekarang rumah sakit. Nah, kita akan melihat seluruh isi tabel dari database rumah sakit. Show table. Nah, ini tabel yang kita buat tadi ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien dokter, dan pasien. Nah, lalu kita akan memasukkan data pada tabel relasi. Kita akan memunculkan tabel administrator terlebih dahulu. Select all from administrator. Nah, ini isi dari tabel administrator. Kita masuk ke tabel dokter juga. Untuk menampilkan tabel dokter. Nah, ini untuk tabel isi dari tabel dokter dan pasien. Nah, ini untuk isi dari tabel pasien. Nah, di sini saya akan insert into ya dari tabel untuk tabel daftar itu insert into daftar. Itu isi dari tabel daftar adalah ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Jadi ID daftarnya kan auto increment. Kita masukkan ID admin dan ID pasien.
seperti ini. Nah, values-nya ID admin yaitu 1. Administrator Sylvia akan melayani pasien bernama Regan. Maka kita akan masukkan 1,2 seperti ini. Kemudian dan seterusnya ya, untuk menghubungkan administrator dengan pasien. Dengan 5. Nah, jika sudah terinstal gini, kita akan cek terlebih dahulu. Itu select from daftar. Nah, ID daftarnya adalah 1, yaitu admin 1 melayani ID pasien 2, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita akan insert tabel relasi lainnya, yaitu tabel dokter admin terlebih dahulu. Kita insert into dokter admin. Dokter admin isinya adalah ID data, ID admin, dan ID dokter. Kita akan ID admin terlebih dahulu. ID dokter. Misalnya ID admin akan menerima memberikan data pada tiap-tiap dokter ya. Misalkan admin 3 memberikan data kepada dokter 4 dan seterusnya. Oh, maaf. Oke, tabel dokter admin sudah terisi. Kita cek terlebih dahulu. Select from dokter admin. Nah, seperti ini ya hasilnya untuk mengisi tabel relasi. Saya akan mengulangi kembali untuk memasukkan data pada tabel dokter pasien ya. Misalnya kita insert into pasien dokter, ID dokter, ID pasien, kemudian ada resep dan waktu diperiksa. Resep, waktu periksa. Kita akan masukkan editornya terlebih dahulu.
Misalnya dokter 1 akan melayani pasien 5. Kemudian kita masukkan resepnya ya. Misalnya paracetamol. Kemudian waktu periksanya misalnya kita masukkan seperti ini 10 tanda petik. Oke, lalu kita masukkan lagi seperti ini ya. Kemudian kita masukkan tanggal periksa, waktu periksa 09. Kita masukkan lagi. Sebelas ini misalnya seperti ini. Oke, masukkan lagi ya. Vitamin C misalnya. Misalnya 12. Seperti ini. Coba kita, nah sudah terisi ya untuk tabel pasien dokternya. Coba mari kita lihat di tabel pasien dokter. Select from pasien dokter. Jadinya seperti ini. Jadi semua tabel sudah terisi ya. Untuk tabel administrator, dokter, pasien. Sini tabel daftarnya sudah terisi, dokter admin dan pasien dokter sudah terisi semua. Kemudian saya ingin menggabungkan tabel dokter dengan pasien ya, dengan menggunakan join table. Jadi pertama kita select D, nama dokter, kemudian P, nama pasien, kemudian PD, resep, kemudian PD, waktu periksa. From pasien dokter SPD. Oke, kita akan, jadi di sini tuh D ini sebagai inisial dari nama tabel yaitu itu dokter. Nama dokter ini kan berada di tabel dokter ya. Jadi menggunakan inisial D, kemudian P ini inisial dari tabel nama pasien. Nama pasien di sini berada pada tabel pasien, yaitu P. Kemudian PD di sini merupakan inisial dari tabel pasien dokter. Waktu periksa di sini merupakan atribut dari tabel pasien dokter. Dan selanjutnya saya akan membuat perintah join untuk menggabungkan tabel ya. Join dokter D on PD ID dokter, kemudian D ID dokter. Seperti ini, join dokter D on PD ID dokter. Kemudian kita join pasien juga ya. Pasien P on PD ID pasien dengan P ID pasien seperti ini. Nah, jadi di sini hasilnya Dr. Michael Budi melayani pasien Andre dengan memberikan resep paracetamol dan waktu periksanya di tanggal 5 bulan 10 dan tahun 2006. Kemudian Dr. Suartini memeriksa pasien Rina dan memberikan resep zinc. Kemudian Dr. Reino memeriksa pasien Sri dengan memberikan resep amoxicillin. Kemudian Dr. Surya memeriksa pasien Rekan dan memberikan vitamin C dan selanjutnya juga begitu. Jadi sudah tergabung untuk tabel dokter dan pasien. Nah, kemudian saya akan membuat fungsi matematika di sini. Kita misalkan memakai tabel pasien. Select from pasien. Kita lihat pasiennya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat fungsi matematika
yaitu untuk mengetahui nilai terbesar dari ID pasien ya. Misalnya ID pasien S pasien ID tertinggi dari tabel pasien. Ini nah, jadi ID pasien tertinggi adalah 5, yaitu Andre Kudir, berjenis kelamin laki-laki, dan alamat pasien seperti ini. Lalu kita akan menggunakan fungsi min, yaitu nilai terendah ya. From pasien. Oh maaf, terendah ya. Nah, jadi ID pasien terendah adalah 1. Kemudian kita akan menjumlahkan ya. Menjumlahkan ID pasien dengan rumus sum. Di sini jumlah ID pasien. Nah, jumlah ID pasien adalah 15, yaitu jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 15. Nah, kemudian kita akan menghitung ya. Menghitung total pasien. Menggunakan count. Select count as total pasien from pasien. Nah, jadi pasiennya ini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sum untuk menghitung jumlah dan count untuk menghitung baris atau total pasien. Selanjutnya saya akan membuat grup ya untuk memisahkan atau melihat suatu jenis dari tabel pasien. Kita tampilkan tabelnya terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan sintaks group by untuk menggabung melihat suatu jenis dari tabel. Misalnya kita select kan kita akan membedakan jenis kelamin ya. Jenis kelamin count as jumlah pasien from pasien. Nah, ini kan sudah seperti ini kita menggunakan sintaks group by jenis kelamin dan menggunakan having count nah seperti ini. Kita akan mengelompokkan data. Jadi pasien yang berjenis kelamin laki-laki ada 3 dan pasien berjenis kelamin perempuan ada 2. Kemudian kemudian saya akan membuat filter data dari tabel dokter. Kita munculkan tabel dokternya dulu. Nah, saya akan membuat sintak filter untuk memfilter data ya. Di sini select from dokter, menggunakan between, where ID dokter, between ya, menggunakan between di antara between 2 and 5. Nah, jadi ID dokter yang tampil setelah ada between yaitu 2 sampai 5. Yang satu tidak terhitung ya. Soalnya di antara 2 dan 5. Itu ID dokter 2 sampai 5 saja. Kemudian kita membuat filter data yaitu menggunakan like. Where alamat dokter ya. Misalnya kita akan menfilter alamatnya dokter.
unlike, misalnya di sini akan memfilter alamat dokter yang berasal dari Malang. Malang. Seperti ini. Jadi dokter yang berasal dari Malang itu ada Dokter Surya dan Dokter Bintang. Di sini adalah alamat dokternya ada di Malang ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah isi dari tabel dokter atau mengupdate isi dari tabel dokter. Kita ambilkan tabelnya dulu. Di sini kita akan mengupdate misalnya nama dari dokter Surya ya. Menggunakan sintak update yaitu update dokter, nama dokter yang mau diupdate. Misalnya dokter Surya akan berganti nama ya, misalnya jadi sebelumnya Surya Putra menjadi Surya Hansa. Seperti ini. Nah, di mana letak ID-nya? Kita akan menemukan where. Soalnya ID sebagai primary key ya. Where ID dokter sama dengan dokter Surya itu ada di ID dokter nomor 3. Jadi kita akan menekan 3 di sini. Nah, sudah terupdate ya. Mari kita lihat tabel dokternya. Nah, sebelumnya dokter Surya Putra sekarang menjadi Surya Hansa. Sudah berhasil ya. Terus kita akan membuat sintak delete untuk menghapus isi tabel dari dokter. Select from dokter. Oh, maaf. Delete ya. Delete from dokter. Gimana? Edit dokter. Misalnya yang akan kita delete yaitu dokter Suhartini. Di mana edit dokternya ada 2. Nah, sudah terhapus. Mari kita lihat di tabel dokternya. Nah, ID dokter 2 sudah terhapus. Seperti ini. Kita sudah melakukan penerapan belajar pada MySQL ya, seperti DDL dan DML. Berikut sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.